Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan serta kesempatan sehingga pada bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang solih solihah hingga akhir zaman. Amin, amin, Allahumma amin. Mu'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan, amalan-amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sungguh sangat rugi apabila kita melewatkan kesempatan emas untuk meraih pahala yang berlipat ganda dan juga meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sangat merugi apabila kita dalam bulan Ramadan ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi atau bahkan dapat merusak pahala puasa kita. Ada perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa kita, dan ada pula perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala puasa kita atau bahkan hilang dengan sia-sia. Lalu, apakah perkara-perkara tersebut? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Khamsin yuftirna sha'im, al-kadibu, wal-ghibatu, wan-namimatu, wal-yaminul kadibah, wan-nadharu bis-sahwat. 5 perkara yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kadibu, berbohong. Apabila di bulan Ramadan ini kita berbohong, apabila di dalam bulan Ramadan ini kita berdusta, maka puasa yang kita lakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari akan berkurang pahalanya atau bahkan hilang sia-sia. Perkara yang kedua yang dapat mengurangi pahala puasa kita yakni al-ghibatu, ghibah. Membicarakan keburukan orang lain, membicarakan aib orang lain. Pada zaman sekarang ini, saat kita menonton televisi atau saat kita membuka media sosial, banyak sekali ditayangkan acara-acara gosip. Atau bahkan ketika kita keluar dari rumah, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan para tetangga, lalu kita membicarakan keburukan orang lain, maka saat itulah pahala puasa kita akan berkurang atau bahkan hilang. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi bagian dari ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Karena orang yang mengumbar keburukan orang lain dan orang yang mendengarkan umbaran tersebut, dosanya adalah sama. Kemudian, perkara yang ketiga yang dapat mengurangi pahala puasa kita adalah an-namimah, adu domba. Berita dari si A kita bawa kepada si B.
Kemudian berita dari si B kita bawa kepada si A, sehingga menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman. Sungguh dosanya sangatlah besar. Jangan sampai kita menjadi pihak yang mengadu domba, dan jangan sampai pula kita menjadi pihak yang diadu domba. Karena itu, marilah kita secara bijak menerima berita dari orang lain dan secara bijak memberikan berita kepada orang lain. Selanjutnya, perkara yang dapat mengurangi pahala puasa kita yang keempat, yakni al-yaminul kadibah, sumpah palsu. Kita bersumpah untuk menguntungkan si A, dan kita bersumpah untuk menguntungkan si B, dan sumpah yang kita berikan adalah sumpah palsu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat membuat pahala puasa kita hilang sia-sia, karena melakukan sumpah palsu adalah dosa yang sangat besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang kelima yang dapat merusak pahala puasa kita, yakni an-nadharu bis-sahwat, melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Pada zaman sekarang ini, pada zaman yang serba digital ini, sangat banyak perbuatan-perbuatan dosa yang disebabkan oleh mata kita. Mata kita diciptakan oleh Allah untuk melihat hal-hal yang baik. Mata kita diciptakan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, betapa murkanya Allah jika kita menggunakan mata kita ini untuk perbuatan-perbuatan yang tidak disukainya, atau menggunakan mata kita ini untuk kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tadi 5 perkara yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita? Yang pertama, menjaga lisan. Mari kita semua menjaga lisan kita dari berbohong, menjaga lisan kita dari ghibah, adu domba, dan sumpah palsu, serta menjaga lisan kita dari berkata-kata kasar. Yang kedua, dengan cara menjaga pandangan dan hati kita. Mari kita jaga pandangan-pandangan kita. Mari kita jaga mata kita dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemaksiatan. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah gunakan waktu luang kita untuk berbanyak beribadah. Mari kita gunakan waktu kita ini untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir mengingat Allah, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa berkah dan manfaat untuk kita bersama. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.